adik-adik, sudah siap untuk sekolah minggu pada pagi hari ini? Sebelum kita memulai sekolah minggu pagi hari ini, kita sama-sama lihat panduan ibadah online pada pagi hari ini yuk. Yang pertama, adik-adik harus bersiap selayaknya mau pergi beribadah atau sekolah minggu di gereja. Sudah mandi dan berpakaian rapi. Selanjutnya, adik-adik harus mengikuti dengan baik seperti ketika beribadah atau sekolah minggu di gereja. Jangan sambil makan dan minum, jangan sambil tidur-tiduran, jangan sambil main gadget. Nah, untuk ayah dan ibu, anak-anak melihatlah dari kita loh. Karena itu, ayah dan ibu harus antusias di dalam mendampingi putra-putrinya mengikuti ibadah atau sekolah minggu online. Nah, itu dia adik-adik panduan ibadah online pada pagi hari ini. Sudah siap mengikuti sekolah minggu? Yuk kita sama-sama simak. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom adik-adik, kita berjumpa kembali pada hari ini untuk memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, memberikan persembahan, melakukan aktivitas. Kita semua sukacita hari ini? Ya, kita percaya bahwa Tuhan sudah memberkati kita di sepanjang minggu ini. Maka kita harus penuh dengan sukacita dan rasa syukur. Kita akan pujikan lagu pujian Hati Senang. Ayo kita menyanyikan lagu ini dengan semangat. Adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang seorang pahlawan. Seorang pahlawan itu adalah orang yang hebat. Pahlawan itu berani. Pahlawan itu adalah berjasa, suka menolong. Nah, kita pun bisa disebut sebagai pahlawan.
pahlawan kecil dan kita adalah anak-anak Tuhan. Tuhan kita adalah panglima kita. Kita akan menyanyikan lagu Aku Pahlawan Kecil. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan naikkan satu pujian. Tuhan, penuhkanku dengan firman-Mu. Kita itu seperti sebuah bejana, sebuah tempat yang akan kita bawa kepada Tuhan supaya Tuhan isi dengan firman-Nya. Kita akan pujikan lagu Tuhan, penuhkanku dengan firman-Mu. Selamat pagi teman-teman. Ya, berjumpa lagi dengan Pak Septian. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi ada baiknya kita memulai dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Kau telah mengumpulkan kami semua anak-anak-Mu untuk sekolah minggu online pada hari ini. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya apa yang kami dengar ini dapat meresap di dalam hati kami dan dapat kami jalankan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, kita sudah berdoa. Pak Septian mau tanya. Ini Pak Septian pakai baju apa ya? Ini Kapten Amerika. Oke. Nah, sekarang Pak Septian mau minta teman-teman menebak. Ini ada gambar
Siapa ya? Iron Man. Oke teman-teman, hebat. Sekarang kita mau lihat superhero yang perempuan. Nah, ini siapa? Wonder Woman. Oke, kalau begitu ada lagi. Ini superhero dari Indonesia. Nah, ada kumisnya. Dia juga bisa terbang. Apa yuk? Gatot Kaca. Nah, betul teman-teman, semua hebat. Itu tadi semua superhero yang dibuat oleh orang. Jadi orang menciptakan, dia membuat komik, membuat cerita atau cerita rakyat pada zaman dulu. Itu mereka membuat karakter-karakter superhero. Superhero itu apa? Mereka suka membantu yang lemah, yang butuh bantuan, yang dia membutuhkan pertolongan, dia pasti dibantu oleh superhero. Nah, baik teman-teman, sebentar lagi kita mau mendengarkan cerita tentang Esther. Dia juga membantu yang lemah, membantu saudara-saudaranya yang lemah. Seperti tema kita pada hari ini, tema kita adalah membela yang lemah. Baik, firman pada hari ini didasari dengan dalam perjanjian lama, yaitu Esther 7 ayat 1 sampai dengan 6, dilanjutkan 9 sampai dengan 10. Lalu dilanjutkan ke ayat 9, Esther 9 ayat 20 sampai dengan 22. Pak Setian ulangi ya. Nanti Bapak Ibu, Mama Papa membantu teman-teman membaca Alkitab di rumah ya. Diambil dari Esther 7 ayat 1 sampai dengan 6, dilanjutkan ayat 9 sampai dengan 10, lalu Esther 9 ayat 20 sampai dengan 22. Baik, namun firman hari ini didasari dengan ayat Esther 9 ayat 22b. Dan supaya menjadikan hari-hari itu hari perjamuan dan sukacita, dan hari untuk antar mengantar makanan, dan untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Ya, baik teman-teman, sebentar lagi kita mau mendengarkan cerita tentang Esther, bagaimana dia membela yang lemah. Selamat menikmati dan mendengarkan teman-teman. Pada zaman dahulu, ada sebuah kerajaan yang besar di dunia. Namanya adalah Kerajaan Persia. Di sana ada seorang raja. Raja tersebut bernama Ahasveros. Raja ini mempunyai ratu bernama Wasti. Tetapi raja menghukumnya karena tidak taat. Nah, karena itu raja mencari seorang pengganti ratu. Lalu dikumpulkan seluruh gadis datang ke kerajaannya. Nah, di sana teman-teman, ada seorang penjaga benteng yang bernama Mordekai. Dia ini seorang Yahudi yang berasal dari Yerusalem. Nah, Mordekai ini merawat saudara sepupunya yang sangat cantik dan pintar, bernama Esther. Esther ini adik-adik, dia tidak punya ayah dan ibu. Dan Esther ini juga seorang Yahudi. Nah, karena Esther ini sangat cantik dan baik, maka raja memilih Esther menjadi ratunya. Nah, teman-teman, ternyata di kerajaan ini ada seorang pejabat tinggi bernama Haman. Tahu tidak teman-teman?
jika Haman ini berjalan-jalan di kerajaan, semua pegawai istana harus berlutut menyembahnya. Tetapi si Mordekai menolak untuk berlutut, karena Mordekai ini hanya berlutut dan menyembah kepada Allah saja. Nah, karena hal ini Haman lalu berencana, Mordekai ini dia tidak mau menyembah aku. Jadi Mordekai dan bangsanya harus dihukum. Itu kata Haman. Nah, karena Haman ini sangat marah, lalu dia memerintahkan akan menghukum semua orang Yahudi di seluruh Persia. Orang-orang Yahudi di seluruh Persia ya adik-adik, ini mereka dibuat sengsara, dibuat menderita oleh Haman. Kemudian karena sangat menderita, Ester dan Mordekai serta seluruh bangsa Yahudi berpuasa dan berdoa kepada Tuhan selama 3 hari. Ya Allah, tolong bantu kami untuk dapat keluar dari penindasan ini. Lalu Ester pergi ke istana. Dia bertemu dengan Raja Ahasweros. Nah, jika raja mengulurkan tongkat, artinya ratu diterima. Ternyata raja mengulurkan tongkat emas, dan Ratu Ester mendekat dan menyentuh ujung tongkat itu. Lalu mereka berbincang-bincang, dan Ratu Ester memberitahu kepada Raja Ahasweros, "Raja, saat ini bangsaku sedang ditindas. Bangsa Yahudi sedang ditindas, sedang disiksa, dan aku sangat kasihan dengan bangsaku Yahudi. Raja, tahukah engkau bahwa yang melakukan hukuman ini kepada bangsa Yahudi, dia adalah Haman?" Seketika juga Raja Ahasweros pun marah. "Ester, apa benar yang kau katakan? Bangsa Yahudi sedang dihukum dan menderita karena perbuatan Haman? Baiklah, akan kuhukum Haman." Akhirnya raja memanggil Haman dan memanggil prajurit. Lalu raja menghukum Haman serta membatalkan perintahnya untuk menghukum bangsa Yahudi. Dan akhirnya teman-teman, semua orang Yahudi diselamatkan dan tidak jadi dihukum. Nah teman-teman, ini adalah sikap kepahlawanan Ester. Ester ini membantu yang lemah. Bangsanya menderita. Nah, Ester ini membantu yang lemah agar yang lemah ini mendapat keselamatan. Nah teman-teman, itu tadi firman Tuhan dalam kisah Ester. Bagaimana dia membantu saudara-saudara sebangsanya yang lemah, yang ditindas, dan dia menyelamatkan bangsanya. Oke, jadi teman-teman, dengan teladan Ester, kita juga harus menjadi pahlawan. Kita membantu sesama kita, membantu adik saat adik kesulitan, atau membantu bapak ibu, bapak mama, kakek nenek pada saat kesulitan, membantu mencuci piring, membereskan mainan, ya kan? Lalu membantu menyapu, dan juga tidak rewel, tidak boleh ngeyel. Teman-teman harus menjadi pahlawan dan juga membantu sesama, membantu saudara. Oke teman-teman, siap? Kita harus menjadi superhero. Ya. Baik teman-teman, demikian firman Tuhan pada hari ini. Kita ketemu lagi di
di sekolah minggu depan. Dadah teman-teman. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Mas Septian. Kita diajar untuk apa? Ya, suka menolong, suka memberi, suka membantu teman yang memerlukan bantuan kita. Ya, kalau ada hal-hal yang tidak baik, kita bisa lawan. Nah, saat ini kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, karena Tuhan itu adalah pahlawan sejati kita. Tuhan itu sudah mengalahkan maut, sudah menebus dosa kita. Jadi kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Mari kita nyanyikan dengan pujian, aku bawa, aku berikan persembahanku. Kita akan bawa yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik bisa memasukkan persembahan dalam sebuah amplop dan bisa minta tolong kepada orang tua untuk memasukkan ke gereja, atau juga bisa ditransfer ke rekening gereja. Siap adik-adik, kita memberikan yang terbaik. Adik-adik, kita akan berdoa untuk memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Saat ini kami sudah memuji nama-Mu, kami sudah mendengarkan firman-Mu, dan saat ini kami sudah bawa persembahan kami. Walaupun sangat sedikit, namun kami memberi dengan hati kami. Tuhan, kami boleh mengucap syukur untuk sekolah minggu hari ini. Kumpulkan kami untuk minggu depan, untuk boleh bersama-sama dengan teman-teman kami, dengan guru-guru sekolah minggu kami, walaupun di tempat kami masing-masing. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang tidak bisa bersama-sama dengan kami. Tuhan, Kau berkati mereka seperti Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami ingin menjadi pahlawan-pahlawan kecil yang siap untuk melakukan kehendak-Mu. Amin. Adik-adik, saat ini kita sudah hampir mengakhiri sekolah minggu kita pada hari ini. Saat ini kita akan lihat aktivitas adik-adik yang dulu sudah dibuat untuk kita lihat bersama-sama. Semuanya hebat-hebat. Mari kita saksikan. Ada satu sobatku
adik-adik, saat ini kita akan melakukan aktivitas. Aktivitasnya adalah kita akan membuat sebuah mahkota. Mahkota itu untuk seorang raja atau ratu, seorang pahlawan yang hebat. Minggu ini kita diajar untuk menjadi seorang pahlawan kecil yang suka menolong. Kita akan buat mahkota itu. Siap adik-adik? Mari kita bergembira, puji nama Tuhan. Dunia ini pun bergema, puji haleluya. Mari kita bergembira dalam nama Tuhan. Hilang sudah duka lara, ganti sukacita. Ku memuji Tuhan, puji haleluya. Ku memuji Tuhan, puji haleluya. Mari kita bergembira, puji nama Tuhan. Dunia ini pun bergema, puji haleluya. Mari kita bergembira dalam nama Tuhan. Hilang sudah duka lara, ganti sukacita. Ku memuji Tuhan, puji haleluya. Ku memuji Tuhan, puji haleluya. Atas bukit Golgota, haleluya. Dosaku ditanggungnya, haleluya. Yesus bangkit dan menang, haleluya. Yang gelap jadi terang, haleluya. Kita tunggu datangnya, haleluya. Dalam kemuliaannya, haleluya. Mari puji Tuhanmu, haleluya. Puji Yesus Rajamu, haleluya. Nah, sampai di sini sekolah minggu kita hari ini. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.